Hari ini kita akan mempelajari teks berita. Sebelum menginjak materi, mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Kebangsaan Indonesia Emas 2045 digelar di Universitas Paramadina Rabu pagi. Iya, selain diisi oleh anggota Dewan Pengarah BPIP Mahfud MD, diskusi juga dihadiri sejumlah panelis seperti sutradara Livi Cheng, aktor Reza Rahadian, aktivis Alisa Wahid, dan komedian Arie Kriting. Dihadiri para generasi milenials, Rabu pagi diskusi kebangsaan dengan tema Indonesia Emas 2045 digelar di Universitas Paramadina. Selain diisi sambutan oleh Mahfud MD, diskusi juga dihadiri sejumlah panelis. Di antaranya aktivis Alisa Wahid, aktor Reza Rahadian, sutradara film Livi Cheng, dan komedian Arie Kriting. Generasi milenials dinilai menjadi salah satu faktor utama dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Mahfud mengatakan, milenials harus mau ikut berpartisipasi dalam mengelola negara dengan cara berprestasi. Generasi milenial sekarang ini nanti akan sedang sangat matang. Nah, kalau mereka tidak mempersiapkan diri dari sekarang dengan berpartisipasi mengelola negara ini secara baik, kemudian berprestasi dengan sebaik-baiknya, membuka semua peluang, memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini, maka mereka akan rugi kalau tidak dari sekarang. Dan mungkin Indonesia Emas itu tidak akan pernah menjadi milik mereka yang tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Sementara Livi Cheng mengajak milenials untuk selalu turut mempromosikan Indonesia seperti yang ia lakukan dalam beberapa film buatannya. Kalau buat saya penting banget untuk memasukkan unsur-unsur Indonesia dan terus mempromosikan Indonesia di film-film. Jadi contohnya film terbaru saya itu Bali Beast of Paradise, nanti akan tayang di bioskop bulan Juli di Indonesia. Itu tentang gamelan Bali yang ternyata gamelan itu udah dipakai di film Avatar, TV seri Star Trek, dan juga game Mario Brothers, game Nintendo. Jadi dalam keseharian saya usahakan selalu memakai pakaian batik atau yang ada pattern Indonesianya. Dalam acara ini turut serta aktivis Alisa Wahid, Reza Rahadian, dan komika Arie Kriting yang mengajak kaum milenials untuk bersama-sama bersatu mengusung Indonesia menuju generasi emas 2045. Prihardani Purba, Aditya Mustaqim melaporkan untuk NET. Cuplikan tayangan video tersebut merupakan salah satu contoh dari teks berita. Teks berita merupakan teks yang berisi informasi dari suatu peristiwa yang bersifat aktual dan faktual. Teks berita itu sendiri dapat kita akses melalui media massa, baik itu media koran, gawai, ataupun media yang lainnya. Dalam istilah teks berita, seperti yang kita tahu bahwa kita mengenal unsur-unsur teks berita. Dalam bahasa Inggris, unsur-unsur teks berita sering kita kenal dengan unsur 5W ditambah 1H. Akan tetapi, dikarenakan dalam bahasa Indonesia sudah ada kata tanya yang sepadan dengan unsur-unsur tersebut, sehingga kita dapat menggunakan kata tanya adik Simba. Adik Simba terdiri dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dari keenam kata tanya tersebut, kita dapat menentukan unsur-unsur teks berita. Lalu yang selanjutnya, kita akan membahas tentang ringkasan dan simpulan. Ringkasan dapat kita tentukan melalui proses ataupun tahapan menentukan unsur-unsur teks berita, sehingga kita dapat menentukan ringkasan dari teks berita. Lalu yang selanjutnya, yakni tentang simpulan teks berita. Salah satu contoh dari simpulan adalah berita tersebut menginformasikan tentang kebakaran hutan yang terjadi di Hutan Pinus, Bogor. Sebagai pembaca, kita selalu dihadapkan kepada sebuah tanggapan sesuai dengan isi teks berita. Tanggapan dalam teks berita dapat kita lihat dari dua aspek. Aspek yang pertama yakni aspek isi, dan aspek yang kedua yakni aspek kebahasaan. Aspek isi atau struktur berita harus memerhatikan kebenaran dan kelengkapan. Kebenaran berarti sesuai dengan kenyataan, sedangkan kelengkapan harus memerhatikan struktur teks berita. Aspek yang kedua adalah aspek penggunaan bahasa. Aspek penggunaan bahasa ini harus memerhatikan penggunaan kalimat dan pilihan kata. Penggunaan kalimat
jangan sampai menimbulkan penafsiran ganda. Sedangkan pilihan kata harus sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti teks-teks yang lain, teks berita juga memiliki struktur teks berita. Struktur teks berita digambarkan seperti piramida yang terbalik. Karena apa? Karena muatan informasi yang terdapat dalam teks berita semakin ke bawah semakin kurang penting. Struktur teks berita yang pertama adalah bagian kepala berita atau bagian lead. Bagian ini merupakan bagian yang diisi dengan unsur-unsur teks berita. Lalu struktur yang kedua adalah tubuh berita. Lalu struktur yang terakhir adalah ekor berita. Selain struktur teks berita, ketika kita akan membuat teks berita, kita juga harus memperhatikan kaidah kebahasaan teks berita. Kaidah kebahasaan teks berita terdiri dari yang pertama, penggunaan bahasa yang bersifat baku. Penggunaan bahasa yang bersifat baku merupakan penggunaan bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lalu yang kedua, penggunaan konjungsi bahwa. Konjungsi merupakan kata penghubung, sehingga konjungsi bahwa ini merupakan konjungsi yang digunakan untuk menerangkan kalimat yang selanjutnya. Lalu yang ketiga, penggunaan kalimat langsung. Seperti yang kita tahu bahwa kalimat langsung menggunakan tanda petik, sehingga diakhiri dengan orang yang membicarakan kalimat tersebut. Yang selanjutnya, penggunaan konjungsi temporal atau kronologis yang menyatakan hubungan waktu. Lalu keterangan waktu dan tempat, dan yang terakhir, penggunaan kata kerja mental. Kata kerja mental merupakan kata kerja yang didasarkan atas proses pikiran. Kata kerja ini biasanya tidak dapat diukur ataupun dilihat dari mata saja. Jadi penggunaan kata kerja ini merupakan kata kerja yang dilahirkan dari psikologis. Contohnya, melamun, mencintai, mengagumi, dan yang lainnya. Pembelajaran yang terakhir dari teks berita adalah menyusun teks berita. Langkah-langkah yang harus ditempuh ketika kita akan menyusun teks berita, yang pertama, menentukan sumber berita. Lalu yang kedua, mendatangi sumber berita. Lalu yang ketiga, mencatat pokok-pokok informasi dari teks berita yang berpola pada pokok atau kata tanya adik Simba. Lalu yang selanjutnya, menyusun, mengembangkan catatan atau pokok-pokok tersebut menjadi sebuah teks berita yang utuh. Dan jangan lupa, perhatikanlah penggunaan kaidah kebahasaan serta kelengkapan struktur teks berita yang telah kita pelajari tadi. Demikianlah pemaparan pelajaran hari ini tentang teks berita. Semoga pembelajaran tersebut dapat kita terapkan pada pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga dapat kita terapkan dan amalkan pada kehidupan sehari-hari.